Halo, jumpa lagi dengan saya Sadrak di episode yang ketiga, menghadang harapan palsu. Dan di buku itu dia bilang gini, keberhasilan dalam pemasaran jaringan memerlukan kerja keras dan kegigihan. Pernyataan keliru yang diungkapkan sejumlah distributor adalah keberhasilan di MLM tidak perlu usaha yang cukup dan investasi waktu yang besar. Nah, itulah yang disebut sebagai harapan palsu. Wah, kamu gak usah kerja keras, di MLM itu mah gampang. Tenang aja lah. That's bullshit. Apapun bentuk marketing plan-nya, mau unilevel ya, unilevel itu melebar. Jadi yang dibutuhkan itu adalah banyak kaki. Mau matrix, mau binari, tetap saja Anda harus melakukan rekrut pribadi dalam jumlah yang banyak agar dapat berhasil. Jadi the point is, tidak cukup kalau Anda hanya rekrut 2 orang. Mungkin Anda sering dapat contoh ya. Wah, bayangkan kalau kamu hanya rekrut 2 orang nanti jadi 4 jadi 8 dan sebagainya. Itu contoh. Itu menunjukkan kepada Anda, kalau Anda bertemu dengan 2 orang yang tepat dan mereka kerjakan, memang itu hasilnya. Tapi jangan ambil mentah-mentah. Karena tidak cukup kalau Anda hanya rekrut 2 orang dan berharap dua-duanya itu aktif dan berharap dua-duanya jadi leader dan dua-duanya jadi sukses. Anda harus rekrut sebanyak-banyaknya. Berapa? Mungkin 10 dulu di bulan pertama atau 2 bulan pertama. Anda penyesuaian dulu karena Anda lagi melatih cara Anda bicara kepada orang-orang. Nah, kemudian tingkatkan lagi. Jadi jangan batasi. Kalau memang Anda mampu bisa 30, bisa 40 orang yang direkrut dalam waktu 1 tahun, Anda lakukan. Kalau bisa 50 orang dalam 1 tahun, Anda lakukan rekrut pribadi. Persepsi yang keliru tentang waktu yang diperlukan untuk berhasil. Ada orang bilang, wah gampang lah di sini pastilah kamu dalam 6 bulan dan sekian berapa bulan kamu bisa capai income besar. Tergantung. Memang untuk beberapa orang yang mereka join di sebuah MLM, karena dia itu sudah punya keahlian. Ini bukan MLM pertama dia. Dia join dalam waktu 2 bulan, 3 bulan dia bisa dapat bonus besar. Tapi lihat kerjanya itu seperti apa. Jadi jangan pukul rata. Pokoknya 1 tahun kamu pasti bisa berhasil. Nah, kalau 1 tahun dia join gak ngapa-ngapain, Anda bisa jamin? Enggak. Berapa lama Anda bisa sukses mencapai penghasilan yang Anda inginkan bergantung seberapa besar waktu yang siap Anda luangkan untuk bangun bisnis ini. Nah, ini saya hubungkan dengan buku GoPro-nya Eric Worre. Nah, di halaman yang ke-101 itu ada. Sewaktu kita bisa memberikan pertanyaan kepada calon member tersebut, bagaimana caranya agar dia itu bisa mendapatkan hasilnya. Jadi awalnya kita tanya dulu, kamu harapannya adalah ingin punya income berapa di bisnis ini? Oke, harapan saya ada 100 juta sebulan. Oke, kalau 100 juta per bulan, kamu seminggu siap bekerja berapa jam? Untuk bisa dapat 100 juta sebulan, kamu beraninya atau siapnya berapa jam? Nah, harus ditentukan dulu kerjanya apa. Mau 100 juta, tapi saya seminggu itu cuma bisa 2 kali. Udah, lupakan 100 juta itu. Oke? Jangan, bisa. 2 minggu, oh ya bisa. Yang paling penting kamu lakukan dulu, nanti bisa 100 juta. No. Mau income 100 juta sebulan. Oke, tapi seminggu itu berapa kali? Oh, saya seminggu itu 1 hari itu saya bisa ketemu 2 orang. Oke, 1 hari 2 orang. Berarti 1 minggu 7 hari kan? Berarti bisa berapa? Tinggal dikali 7. Nah, kamu yang pertanyaan ketiga adalah kamu siap disiplin untuk melakukan ini untuk berapa lama? Saya siapnya cuma 2 bulan. Udah lupakan 100 jutanya. Lupakan 100 jutanya. Tapi saya siap lakukannya itu untuk 2 tahun ke depan. Oke, kita susun strategi. Jangan ngambil sebuah patokan bahwa 1-2 tahun pasti berhasil. Yes, tergantung dia itu siap nggak meluangkan waktu yang masuk akal untuk bisa dapat angka income yang dia ingin dapatkan. Kemudian, janji yang salah bahwa upline akan melakukan semua hal untuk Anda. Itu juga adalah harapan palsu. Ya, janji muluk-muluk dari upline. Saat Anda membawa orang lain masuk ke dalam bisnis ini, dukung mereka tanpa menjanjikan bahwa Anda akan melakukan semuanya untuk mereka. Anda harus terlibat berbicara dengan teman-teman Anda.
Karena definisi dari jaringan adalah teman-teman memberitahukan teman-teman. MLM kan mulut lewat mulut. Jadi itulah keunggulan dari MLM. Yang Anda itu harus bicara kepada teman-teman Anda. Anda harus action. Tidak bisa mendelegasikan apapun yang harus Anda lakukan kepada upline Anda. Nah, upline yang benar tidak akan melakukan itu semuanya untuk Anda juga. Upline yang benar akan membimbing Anda melakukan apa yang harus Anda lakukan. Presentasi itu tidak berbeda dengan cerita kepada teman-teman tentang sebuah film bagus atau ada restoran yang baru nih, masakannya enak. Itu sebenarnya seperti itu aja. Jadi, nah, untuk bisa cerita tentang sebuah film bagus kan Anda tidak dituntut, wah, sutradaranya siapa ya, mereka itu selama syuting itu di mana tempat-tempatnya saja ya, berapa budget yang dikeluarkan oleh distributor perfilman tersebut, kemudian make up artisnya siapa, yang nyanyi, yang bikin lirik lagunya siapa, aktor-aktornya itu semuanya siapa. Kan Anda tidak dituntut untuk mengetahui itu semuanya. Yang Anda rasakan sewaktu nonton film tersebut adalah, ini filmnya bagus, asik banget, kena banget ke emosi. Ya udah, gue ceritakan pengalaman saya sewaktu nonton film itu. Makan restoran juga seperti itu. Bumbu-bumbunya apa? Nggak perlu. Anda cukup ceritakan. Sama aja di bisnis MLM juga seperti itu. Anda cukup ceritakan saja perasaan Anda sewaktu di presentasi, sewaktu hadir di pertemuan, dan harapan Anda jalankan bisnis ini seperti apa. Dan berharap bahwa teman Anda itu juga bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Jadi bisnis ini so simple. Klarifikasi pensiun. Berapa banyak orang bilang, kamu jalankan nanti bisa passive income, gak usah kerja lagi, bisa wah santai-santai sepanjang hari tidur 24 jam bla bla bla. Kok jadi malas banget ya tidurnya sore-sore baru bangun, siang-siang baru bangun. Gak usah kerja lagi, nanti jaringan jalan terus. Betul, memang Anda bisa mendapatkan passive income, Anda bisa pensiun, tapi pensiun dalam arti apa? Banyak dari kita menggunakan kata pensiun secara serampangan pada pendekatan pertama kita terhadap prospek. Berlebihan. Ya, gak usah kerja selama-lamanya, nanti dapat duit terus-menerus. Pensiun bukan berarti berhenti sama sekali dari bisnis MLM dan tidak melakukan apa-apa lagi. Pensiun dalam arti kata Anda tidak perlu terus aktif untuk memperoleh penghasilan. Anda memiliki kebebasan untuk kapan berlibur dan kapan bekerja. Jadi pensiun itu artinya freedom. Ya, freedom artinya saya punya kebebasan mau kerja atau mau libur. Jadi saya punya kekuatan atau power untuk menentukan 100% tanpa harus dipengaruhi oleh orang lain. Itulah yang namanya pensiun atau freedom. Lebih tepatnya freedom. Ya, bebas memilih. Kalau mungkin saat ini kita bekerja karena memang harus kerja. Karena kalau nggak kerja bagaimana cicilan saya, bagaimana dengan kebutuhan keluarga saya. Saya kerja karena saya harus kerja. Tapi kalau Anda membangun bisnis MLM dengan benar, nanti suatu saat jaringan Anda sudah besar, Anda bekerja karena Anda mau bekerja. Jadi bukan karena harus lagi, tapi karena Anda mau. Bayangin aja kalau misalkan nggak ngapa-ngapain Bapak Ibu. Ya, dapat duit terus nggak ngapa-ngapain. Setiap hari ke mall, setiap hari jalan-jalan. Percaya sama saya, bosan juga. Ya, hidup kita itu bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi kita itu bisa memberikan manfaat juga buat orang lain. Nah, saya juga pernah dengar satu audio bagus banget. Dia bilang gini, bisnis ini terlalu bagus karena memang bagus banget. Ngapain harus saya tinggalkan? Tapi menariknya adalah orang-orang yang sudah bertahun-tahun di bisnis MLM dan mereka udah punya passive income, mereka tetap hadir di pertemuan, mereka tetap bisa dikontak, mereka tetap melakukan konsultasi. Kenapa? Karena bisnis ini so wonderful. Bisnis ini terlalu indah untuk dilepaskan begitu saja, dan dengan melakukan presentasi sesekali, datang ke pertemuan, menginspirasi orang, mereka merasa ya, atau kita menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Tapi kita lakukan itu semuanya karena kita mau melakukannya, bukan karena kita terpaksa melakukannya lagi. Itu dia. Anda lihatlah, orang-orang sekelas Bill Gates, Warren Buffett, apakah mereka udah nggak produktif sampai detik ini? Orang terkaya, seperti Alibaba.com ya, pemilik dari Alibaba, Mr. Jack Ma. Tidak, mereka terus produktif. Mereka pasif income enggak? Yes, mereka pasif income. Tapi saat ini mereka bekerja karena mereka mau bekerja, bukan karena harus bekerja. Nah, semakin jujur kita tentang kerja yang disyaratkan untuk berhasil, semakin sedikit pengunduran diri akan kita alami. Dan semakin banyak rasa hormat yang dapat kita bangun untuk di industri ini. Itu benar. Jadi, sewaktu Anda presentasi, bicaralah apa adanya. Jangan tambah bumbu-bumbu yang terlalu berlebihan, terlalu lebay.
Sehingga nanti orang lain merasa bahwa waduh ini kok nggak sesuai harapan ya. Anda harus katakan bahwa step by step tentunya ya, bukan sewaktu ketemu langsung ini orang baru nih mau join ya, langsung bilang langsung ditakut-takutin, kamu jalankan bisnis ini nggak gampang loh ya, kamu harus hadapi penolakan, nanti penolakan lebih banyak loh, kamu harus hadapi gagal loh, dan dulu baru pertama kali ketemu udah langsung dibilang terlalu jujur, bukan seperti itu step by step. Sama seperti ini pelajaran anak SD, Anda nggak bisa langsung berikan pelajaran SMP sama pelajaran SMA kepada anak SD, karena pola pikirnya belum bisa nyampe ke sana. Tapi ya jujur waktu bicara tentang pelajaran anak SD. Sama juga Bapak Ibu untuk coaching bisnis step by step. Tapi jujur. Sesuai dengan potensi, sesuai dengan kemampuan cara pikir orang itu. Orang yang baru mulai yang paling penting bilang apa? Oke, jumlah presentasi harus banyak. Kamu harus bisa lakukan presentasi. Nanti awalnya saya bantu lakukan presentasi. Nah nanti kalau misalkan dia sudah mulai presentasi 1 bulan, 2 bulan, nah mereka kan nanti dengar map. Oke, nah di sana mereka dapat ilmu-ilmu lebih banyak lagi. Mereka datang ke pertemuan, mereka dapat lagi ilmu. Jadi step by step ilmu mereka, ada pengertian mereka tentang bisnis ini, ilmu mereka tentang bisnis ini itu ditambah-tambah terus. Tapi step by step. Oke. Jujur dan profesional ketika Anda mempresentasikan pemasaran jaringan sebagai sebuah peluang bisnis. Dan bantulah mengakhiri presentasi yang membesar-besarkan yang dapat mengakibatkan ancaman besar bagi kesehatan dan kelangsungan industri MLM. Jadi intinya adalah jangan membesar-besarkan. Produk jangan overclaim. Marketing plan Anda harus kerja keras, ya bilanglah memang harus dikerjakan dengan serius. Tidak, bukan berarti nggak usah kerja dapat duit. Nah itu beberapa poin yang menjadi harapan palsu yang sering sekali orang-orang MLM pada umumnya melakukan itu. Sekarang Anda sendiri yang putuskan mau menjadi seorang amatir atau mau menjadi seorang profesional. Makanya saya sangat menganjurkan teman-teman sekalian yang di Live Global dan Maxis langganan MAP, karena di sana Anda akan mendapatkan banyak sekali ilmu yang bisa melengkapi Anda menjadi profesional di industri MLM. Oke, kita jumpa lagi di episode berikutnya. See you guys.